Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah Jamaah rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takut kita akan azabnya, takut kita akan siksa kuburnya, takut kita akan siksa nerakanya. Dengan rasa takut yang terperam dalam jiwa kita, maka Allah akan menjanjikan banyak hal kepada kita, yang diantaranya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, takut dia kepada Allah, maka akan dibukakan pintu-pintu kemudahan baginya dan akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka olehnya. Jamaah rahimakumullah, setelah kita melaksanakan ibadah puasa, taqarrub kepada Allah, membaca Al-Quran, salat tarawih selama bulan Ramadan kemarin 1 bulan lamanya kita melaksanakan ibadah, maka setelah Idul Fitri inilah kemudian kita silaturahim kepada sanak saudara dan tetangga. Setelah itu, izinkan hari ini saya akan membahas tentang tema baru, yaitu tentang prinsip-prinsip bekerja di dalam Islam. Islam bukanlah agama yang memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, mengejar akhirat saja, amal ibadah, sholat saja, tidak. Tapi di situ ada kewajiban kita sebagai seorang yang beriman agar kita mencari rizki bertebaran di muka bumi ini. Fa idza faragta fansab, jika kalian selesai sholat maka bertebarlah kalian di muka bumi ini untuk mencari pekerjaan untuk penghidupan kita serta keluarga kita. Dalam hadisnya Rasul mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kalian untuk duniawimu seakan-akan kalian hidup untuk selama-lamanya. Hidup kita di dunia ini hanya sementara, namun kewajiban kita bekerja ini adalah wajib untuk menafkahi keluarga kita, anak-anak kita dan lain sebagainya, untuk menyantuni anak-anak yatim, orang-orang miskin, merupakan kewajiban kita bersama sebagai seorang yang mukmin. Tapi di situ juga ada penekanannya, wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kalian untuk akhirat kalian seakan-akan kalian mati besok. Seakan-akan jika kita ambil hikmah dari hadis ini, bukanlah seorang yang baik di mata Allah yang meninggalkan akhiratnya untuk pekerjaan duniawinya, dan bukanlah orang yang baik di mata Allah yang meninggalkan duniawinya demi beribadah kepada Allah. Maka dua aspek ini harus selalu bersenambungan satu sama lain, tidak boleh ditinggalkan satu sama lain. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan kepada kita, li ayyaqdua ahadukum fayahtubu ala dhahrihi wa yasaddaqu bihi wa yastaghna bihin nas khairun lahu min ayyas ala rajulan a'tahu fa innal yadal ulya khairun min yadas sufla. Jika seorang berpergian ketika waktu pagi
mencari kayu bakar, kemudian menjualnya untuk kebutuhan sehari-harinya, kemudian digendongnya ke pasar, maka itu lebih baik daripada dia harus meminta-minta belas kasihan dari orang lain, karena sesungguhnya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jamaah rahimakumullah, mari kita pahami betul-betul hadis ini. Seorang muslim yang kuat ekonominya, yang kaya dia, lebih baik daripada ekonomi yang lemah. Dalam hadis yang lain juga mengatakan bahwa seorang yang ekonominya baik, seorang yang baik apa sajanya, diantaranya adalah badannya lebih baik, ekonominya lebih baik dia daripada orang yang ekonominya kurang baik. Maka disinilah prinsip-prinsip pekerjaan yang harus kita laksanakan. Dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam kepada kita semuanya, seorang mukmin jika memang dia bukanlah orang yang harus minta-minta, sementara dia minta-minta di jalanan, maka seakan-akan dia akan makan kayu bakarnya api neraka. Dalam hadisnya Rasul mengatakan, man sa'ala min ghairi faqrin, jika seorang meminta-minta padahal dia bukanlah orang yang fakir, yang membutuhkan, faka'annama ya'kulul jamra, maka sesungguhnya dia seakan-akan makan api di dalam tubuhnya. Dan janjinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang yang pedagang yang amin, yang terpercaya, maka mereka akan bersama orang-orang yang baik di akhirat nanti. At-tajir al-amin, pedagang yang terpercaya, ma'an nabiyyin, bersama orang-orang para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang benar, yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Maka disinilah jamaah rahimakumullah bisa kita ambil kesimpulan, sesungguhnya Islam ini tidak memerintahkan kita untuk sholat saja, puasa saja, ibadah saja, tapi wajib kita untuk menjadi orang yang bekerja keras untuk duniawi kita, untuk penghidupan kita, untuk amal ibadah kita, karena seluruh amal ibadah memerlukan uang, memerlukan ekonomi yang kuat. Kita membangun masjid adalah dengan uang, infak sedekah untuk kemaslahatan masjid juga dengan menggunakan uang, musola, madrasah, universitas Islam, semuanya dibangun adalah dengan menggunakan ekonomi yang kuat dari seorang yang mukmin. Jika memang kita menjadi orang yang lemah ekonominya, maka tentulah kita tidak bisa bersedekah apapun untuk orang lain. Tentulah orang-orang yang miskin tidak akan ada yang dapat menyantuni. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita. Jangan kita bayangkan bahwa sesungguhnya para sahabat di zaman Rasul adalah orang-orang yang ahli ibadah saja, siang malam digunakan untuk ibadah saja, berjuang jihad fisabilillah. Tidak, mereka adalah seorang pekerja keras. Kita contohkan Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang penjual atau pedagang yang jujur. Umar bin Khattab adalah seorang pengembala unta di masa mudanya dulu. Utsman bin Affan adalah pedagang kaya raya sukses jualan kain. Ali bin Abi Thalib adalah seorang penimba air di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khabbab bin Aras adalah seorang penggembala kambing, serta Salman Al-Farisi adalah seorang penyembelih binatang di pasar Madinah. Dapat kita simpulkan sesungguhnya dari sini cerita para sahabat yang mulia, mereka bekerja untuk duniawinya, juga tidak meninggalkan aspek akhiratnya ketika azan datang menjemput. Jamaah rahimakumullah, bahwa ada prinsip-prinsip
dalam Islam, dalam pekerjaan yang harus kita laksanakan. Pertama, prinsipnya adalah al-mutqin. Seorang pekerja, seorang yang bekerja haruslah dia pandai dan profesional dalam pekerjaan sesuatu. Tidak boleh kita menyerahkan pekerjaan yang bukan ahlinya. Karena kalau kita menyerahkan yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, kata Rasul, maka tunggulah kerusakannya, kehancurannya. Orang yang bukan profesional diberikan pekerjaan, maka hancurlah pekerjaan tersebut. Kita menjadi pedagang haruslah profesional, tahu bagaimana pangsa pasar yang baik, tahu bagaimana marketing yang baik, pemasaran yang baik, dan lain sebagainya. Dari sinilah kita akan menjadi pedagang yang sukses. Seorang dokter yang sukses adalah seorang dokter yang profesional, bukanlah dokter yang abal-abalan. Seorang penceramah yang baik tentu adalah seorang yang dibekali dengan ilmu agama yang bagus. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, al-muhafadzah 'alal waqt, yaitu menjaga waktu kita. Kalau memang kita adalah seorang abdi negara, wajib kita absen. Melaksanakan absen itu adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jam 8 atau setengah 8 kita wajib absen, maka kita wajib datang ke kantor absen, bekerja dari mulai jam 8 sampai jam 4. Kalau memang itu kita laksanakan, kita menjadi orang yang amanah. Andaikan kita ternyata tidak amanah, jam 12 kita pulang, maka itu bukanlah orang yang amanah. Jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya adalah al-hammas fil amal, semangat dalam bekerja. Seorang pekerja wajib semangat dalam dirinya. Ada rasa bahwa dia memiliki pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh, harus semangat. Karena tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan dengan malas-malasan. Orang yang malas-malasan tidak akan bisa berjaya suatu ketika nanti. Maka perlu rasa hammasah dalam diri kita, semangat yang membara terus-menerus. Kemudian berikutnya adalah muraqabatullah, senantiasa menyangka bahwa kita itu diperhatikan oleh Allah. Gerak-gerik kita, meskipun di situ tidak ada bos kita, manajer kita, dan lain sebagainya, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kita laksanakan. Sedikit saja kita mengambil haknya orang lain, tentu Allah akan melihatnya. Nauzubillah min dzalik. Orang yang korupsi uang negara, maka suatu ketika nanti akan harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Padahal tidak mungkin kita berjabat tangan satu persatu rakyat Indonesia di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya adalah at-tawazzun, at-tanazzuh 'anil haram, yaitu menjaga diri dari keharaman. Kalau memang itu adalah haram, maka tidak boleh kita terjang. Kalau memang itu adalah boleh, maka kita boleh melaksanakan. Kalau memang itu adalah riba, maka kita tidak boleh melaksanakannya atau menjauhinya jauh-jauh. Dan yang terakhir adalah at-tawazzun fil amal, yaitu antara amal serta amal akhirat haruslah saling keterkaitan satu sama lain. Tidak boleh kita meninggalkan akhirat kita untuk duniawi kita, begitu juga sebaliknya. Ini yang ingin saya sampaikan dalam khutbah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wadh-dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum innahu samii'un alim.